Bab 1006. Mengikat jodoh baik. Pertempuran antara Mileye dan klan kuno pembantai segera menyebar ke seluruh kota tanpa batas. Aro tak terkalahkan. Wanita ini benar-benar muncul. Apalagi dia dan Mileye adalah bersaudara. Kabar ini bisa dibilang eksplosif, dan kini seluruh kota tanpa batas mengetahui keberadaan Mileye. Jangan main-main dengan orang itu. Pria ini tidak hanya memiliki kuil di belakangnya, tetapi juga Aro tak terkalahkan. Siapa yang mampu menyinggungnya? Tidak melihat apa yang terjadi pada klan kuno pembantai. Mileye tidak meninggalkan kota tanpa batas, melainkan membawa Wita Zhang ke pegadaian Tiandao. Saat ini, Queen masih berada di dalam pegadaian. Queen melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Masalah sebelumnya." Queen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak marah karena kamu tidak memberiku muka. Lagi pula, ini tentang kamu dan klan kuno pembantai, tidak ada hubungannya denganku. Itu saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, lalu sedikit menekuk jaringnya. Pena Tiandao mendarat di depan Mileye, "Karena pena ini diberikan kepadamu, ini milikmu." Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Nona Queen, kamu telah banyak membantuku, aku akan mengingat ini. Adapun klan kuno pembantai, jika mereka menyakitiku, aku bisa menanggungnya, tetapi mereka mengincar temanku, aku tidak tahan." Mileye tahu betul bahwa jika dia pergi terlambat, nasib Wita Zhang akan sengsara. Queen memandang Mileye, seringkali, melakukan sesuatu dengan terlalu baik mungkin bukan hal yang baik. Tentu saja, seperti yang kamu katakan, jika kamu tidak cukup kuat, klan kuno pembantai akan lebih kejam daripada kamu, jadi apa salahnya kamu melakukan ini? Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli apa, kamu banyak membantuku, tolong maafkan aku jika aku menyinggungmu sebelumnya." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Wita Zhang, "Ayo pergi." Wita Zhang mengangguk. Keduanya hendak pergi, tetapi pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Pergi sekarang." Mileye menoleh untuk melihat Queen, "Sudah waktunya pergi juga." Queen menggelengkan kepalanya, "Saranku padamu adalah tinggal sebentar, jika tidak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tetap tidak akan bisa melawan pelindung Tao itu." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Sepertinya aku cukup kuat." Queen tertawa, "Apakah kamu cukup tahu tentang pelindung Tao?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak juga." Queen memandang Mileye, "Pengaruh mereka di luar imajinasimu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior Queen, aku mendengar kamu mengatakan sebelumnya bahwa mereka berbeda dari yang lain. Mereka ingin bencana 5 dimensi turun, bukan?" Queen mengangguk, "Ya." Mileye sedikit mengernyit, "Jadi, semua orang yang ingin melawan bencana dimensi 5 adalah lawan mereka, bukan?" Queen menggelengkan kepalanya, "Kamu salah. Pertama, kecuali beberapa pasukan teratas, tidak ada yang mampu menjadi lawan mereka, dan kedua, mereka hanya akan menargetkan mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan bencana 5 dimensi. Menara kecil kamu, membuat mereka merasa terancam, jadi mereka mengincarmu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Aro pernah menjadi sasaran mereka?" Queen memandang Mileye, "Aro tidak memblokir bencana 5 dimensi. Dia hanya bertahan dengan sebagian kecil orangnya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, mereka tidak maju untuk menghentikan Aro." Queen mengangguk. Mileye berkata, "Mengapa mereka menganggap aku ancaman yang lebih besar daripada Aro?" Queen melirik Mileye dan berhenti berbicara. Mileye ingin menanyakan hal lain, tetapi Queen menggelengkan kepalanya,
beberapa hal sangat rumit dan membingungkan. Kamu hanya perlu memahami bahwa kamu tidak mampu melawannya sekarang. Mileye menatap Queen dan tersenyum. Apa yang diinginkan Nona Queen dariku? Queen hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat ke pintu, dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut. Mileye bertanya, ada apa? Queen berkata dengan lembut, iblis itu telah memecahkan segelnya. Ayo kita pergi melihatnya. Setelah berbicara, dia langsung membawa Mileye dan menghilang dari pegadaian. Di kastil keluarga Seng, di jurang dalam, ada aura yang kuat terus bergetar. Aura ini seperti gelombang, satu demi satu mengguncang langit. Saat ini, semua master klan Seng telah berkumpul di samping jurang. Pemimpinnya adalah Harry Seng itu. Harry Seng menunduk, tanpa ekspresi, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di belakangnya, ada sekelompok master klan Seng. Pada saat ini, dasar jurang tiba-tiba bergetar, aura iblis menjadi semakin kuat. Di arena, wajah semua master klan Seng tiba-tiba berubah. Dari aura ini, iblis ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Bagaimana ini? Semua orang memandang Harry Seng yang tidak jauh. Harry Seng tiba-tiba berjalan ke tepi jurang. Dia melihat ke bawah, buat kesepakatan. Pada saat ini, terdengar tawa dari bawah. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Harry Seng tanpa ekspresi di wajahnya, klan Seng tidak akan menghentikanmu dan akan membiarkanmu keluar. Di bawah, iblis itu diam. Pada saat ini, Harry Seng berkata lagi, kami membiarkan kamu keluar, semua dendam lunas. Dia tahu betul bahwa klan Seng saat ini sama sekali tidak bisa menghentikan iblis ini. Jika tidak bisa menghentikannya, maka jangan hentikan. Adapun ajaran leluhur para leluhur sudah tidak sesuai lagi sekarang. Dunia tidak peduli dengan klan Seng, mengapa klan Seng harus peduli dengan dunia? Saat ini, iblis di bawah tertawa. Harry Seng sedikit mengernyit, apa yang kamu tertawakan? Iblis itu tersenyum dan berkata, aku menertawakan ketidaktahuanmu. Buat kesepakatan dengan aku. Kamu tidak memenuhi syarat. Setelah selesai berbicara, jurang di bawah tiba-tiba bergerak dengan keras, dan segera, cahaya hitam keluar dari jurang. Di bawah mata semua orang, seorang pria paruh baya keluar dari cahaya hitam. Pria paruh baya berambut panjang, dia dikelilingi oleh energi hitam dan memancarkan aura jahat yang sangat kuat. Iblis. Harry Seng menatap pria paruh baya itu. Dia hendak berbicara, ketika pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa, akhirnya aku keluar. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dengan rakus, aku baru sekarang menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan. Harry berkata dengan suara yang dalam, yang mulia. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menggenggam dengan tangan kanannya. Dengan genggaman ini, gumpalan energi hitam tiba-tiba melilit tenggorokan Harry Seng seperti rantai besi, dan suara Harry Seng berhenti tiba-tiba. Di arena, wajah semua master klan Seng berubah drastis. Pria paruh baya itu memandang Harry Seng dan berkata sambil tersenyum, betapa lemahnya. Harry Seng meraung, panggil leluhur. Panggil leluhur. Di dalam klan Seng, banyak orang yang meraung serempak. Bam! Seberkas cahaya putih tiba-tiba melonjak ke langit dari kastil suci. Iblis itu memandangi berkas cahaya putih dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, cahaya putih menghilang, dan seorang pria berjubah brokat muncul di mata dunia. Raja Suci, Ketua Klan Seng generasi pertama. Di lapangan, banyak master klan Seng berlutut satu demi satu. Iblis itu memandang Raja Suci dan berkata sambil tersenyum, Raja Suci, lama tidak bertemu. Di udara,
Raja Suci menatap iblis itu dan berkata dengan lembut, "Fugo, lama tidak bertemu." Fugo tertawa, "Raja Suci, urusan begitu unik. Kamu menyegel aku saat itu, tetapi kamu telah meninggal saat aku belum mati. Sepertinya umur panjang adalah pemenangnya. Aku tidak bisa mengalahkan kamu sampai mati, aku bisa membuatmu kelelahan hingga mati, hahaha." Raja Suci melirik Fugo, lalu menoleh untuk melihat ke langit, tempat seorang wanita dan pria berdiri di atas awan. Itu adalah Queen dan Mileye. Fugo juga memandang Queen dan Mileye. Ketika dia melihat Queen, matanya sedikit menyipit. Meskipun Raja Suci sangat kuat saat itu, tidak mungkin untuk menyegelnya, dan alasan mengapa dia disegel adalah karena wanita ini. Benci. Fugo tersenyum, lalu memberi hormat kecil pada Queen. "Hai, Nona Queen." Queen melirik Fugo, "Sudah keluar." Fugo mengangguk, baru saja keluar dan hendak mengunjungi Nona Queen. Queen berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin membalas dendam padaku?" Fugo menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, tidak, itu salahku saat itu dan aku menyinggung Nona Queen. Saat aku keluar kali ini, aku ingin meminta maaf kepada Nona Queen. Junior masih muda dan sembrono saat itu, tolong Nona Queen maafkan." Queen menatap Fugo, "Kamu tahu kamu salah." Fugo mengangguk dengan cepat, "Aku tahu aku salah." Queen bertanya lagi, "Apa rencanamu selanjutnya?" Fugo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bertindak rendah hati." Queen mengangguk, "Kuharap kamu benar-benar berpikir begitu." Saat dia berbicara, dia menatap Raja Suci, klan Seng tidak bisa menghentikannya. Raja Suci merenung sejenak, lalu berkata, "Nona Queen, orang ini tidak bisa dipercaya." Queen berkata dengan lembut, "Kalau kamu ingin menghentikannya." Saat dia berbicara, dia menunjuk Mileye di sampingnya, "Kecuali dia membantumu." Mileye. Di arena, semua orang memandang Mileye satu persatu. Fugo juga memandang Mileye. Raja Suci memandang Mileye, teman kecil. Fugo itu iblis, dan metodenya sangat kejam. Jika dia lahir, banyak orang di dunia ini akan dibunuh olehnya. Demi orang-orang biasa di dunia, dan demi dunia, tolong bantu. Mileye terdiam. Pada saat ini, Fugo tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan dia bertanya kepada Mileye dengan rasa hormat, "Siapa namamu?" Mileye melirik Fugo, "Mileye." Fugo tersenyum dan berkata, "Teman kecil Mileye, aku melihat fisikmu sangat kuat, dan aku punya sesuatu yang tepat untukmu." Saat dia berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, dan sepasang sayap hitam pekat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Sayap iblis. Jejak kejutan muncul di mata Mileye. Fugo tersenyum dan berkata, "Teman kecil, ini memang sayap iblis, tapi ini bukan sayap iblis biasa, ini adalah sayap iblis dari leluhur Ilis kami, yang merupakan harta karun klan iblis. Tetapi sayap ini terlalu kuat untuk orang biasa sehingga tak tertahankan, tetapi tubuh fisik teman kecil cukup kuat, dan ada baju besi yang sangat kuat di tubuhmu, jadi teman kecil seharusnya bisa menggunakan sayap ini." Mileye berkedip, "Kamu memberikannya padaku." Foe tertawa dan berkata, "Ping diberikan kepada wanita cantik, dan pedang diberikan kepada pahlawan. Hari ini aku memiliki jodoh dengan teman kecilku, jadi aku akan memberikannya kepada teman kecilku. Untuk membina hubungan yang baik." Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan sayap iblis di depan Mileye. Mileye menatap Queen, dan Queen berkata dengan lembut, "Kamu pilih." Mileye mengambil sayap iblis, lalu menatap Fugo, membina hubungan yang baik. Setiap orang bersambung.